Dari jauh terlihat sebuah mobil tua keluaran tahun 97 berjalan mendekat. Seorang lelaki keluar dari dalam mobil bersama seorang anak laki-laki berusia 12 tahunan. Anak itu bertubuh kecil, namun kakinya jenjang. Lelaki itu mendekat, mengetuk pintu rumah. Pintu terbuka, pandangannya keluarga langsung tertuju pada si anak. Tak lama mereka mempersilahkan masuk si lelaki. Si lelaki lalu duduk menjelaskan situasinya. Jenenge Doni, iki sing bakal nulung jenengan sak keluarga. Semua orang saling memandang satu sama lain, ragu apakah ini keputusan yang tepat. Si lelaki menjelaskan lagi bahwa mendapatkan Doni dengan cara yang sulit. Ia akan sangat membantu. Bagaimanapun mempertemukan bahu lawean dengan pedok mati itu tidak mudah. Nek ra ono kusen sing ngunci bahu lawean karo pedok mati, anakmu iso kalah. Wes ta, percaya ambek aku. Si lelaki itu mengatakan kepada Doni, "Paranono calon ibumu. Kenalan yo mas." Doni mengangguk. Ia berdiri setelah diberitahu di mana wanita yang sebelumnya sudah diceritakan oleh lelaki yang membawanya. Dia mengatakan bahwa wanita ini membutuhkan dirinya sebagai kusen. Doni sendiri saat itu tidak tahu makna kusen. Ia hanya tahu bahwa ada keluarga yang bisa menerima dirinya, memberi kehidupan bagi dirinya. Ia berjalan menuju ke kamar wanita itu. Ia sudah bisa merasakan sebenarnya saat turun dari dalam mobil. Ia melihat seorang wanita mengintip dirinya dari salah satu jendela. Garis matanya terlihat seperti melamun. Saat Doni melihatnya, wanita itu menutup selambu jendela, lalu kemudian lenyap. Suara langkah kakinya tak terdengar karena ia berjalan di atas ubin. Dari jauh, sayup-sayup terdengar suara seperti kayu diketuk-ketuk. Doni merasa yakin bahwa wanita yang dimaksud lelaki itu adalah dia. Doni mendekat. Namun baru beberapa langkah, Doni mencium aroma yang wangi. Aroma yang sangat pekat sampai membuat hidung Doni merasa tak nyaman. Namun bocah itu tetap melanjutkan. Ia ingin mengenal calon ibunya. Tetapi tiba-tiba firasatnya mendadak menjadi tidak enak. Terutama aroma wangi itu yang perlahan-lahan mulai berubah. Doni menutup hidungnya. Sampailah Doni di depan sebuah pintu yang terbuka. Dari sanalah ia melihat perempuan sedang duduk di depan meja rias, melamun sendiri. Wajahnya murung, namun sangat cantik. Doni bersiap mendekat sebelum ia sadar. Aroma busuk itu rupanya tercium dari tubuh si perempuan. Doni ingin memaksa dirinya mendekat, namun penciumannya tak sanggup menahan lagi, sampai akhirnya bocah itu memuntahkan isi perutnya. Saat itulah si perempuan menoleh. Ia tersenyum menyeringai pada Doni. Anak itu lantas berlari pergi. Ketika sampai di tempat orang-orang,
Doni ingin menjelaskan situasinya, namun si lelaki sepertinya sudah tahu apa yang ingin dikatakan. Wes gak apa-apa mas, engkau awakmu tak awasi tekan adoh. Mek setahun kok kancanono. Seakan Doni tak mengerti apa maksudnya. Apa maksudnya menemani wanita ini, sedangkan mencium bau badannya saja Doni tidak sanggup. Hal ini seolah-olah sudah diketahui oleh semua. Si lelaki lalu berdiri. Engkok bengi tak susul, tak terken nemoni wong iku. Orang yang mendapat nasib yang sama dengan anakmu, petok mati. Mobil itu lalu pergi meninggalkan Doni di rumah ini. Malam ini ia akan dibawa bersama wanita itu. Entah di mana nanti mereka akan tinggal. Hujan gerimis mewarnai kepergian Doni dan Mbak Pini. Ia memilih tempat duduk di kursi depan, tepat di samping Mas Jono, sopir yang awalnya ia kira akan mengadopsi dirinya. Namun ternyata Doni akan diasuh oleh Mbak Pini, saudara jauh dari Mas Jono. Ia diminta menemani wanita itu. Sampai detik ini Mas Jono belum memberitahu Doni secara spesifik alasan kenapa dirinya harus menemani Mbak Pini. Ia juga tak tahu kemana dirinya akan dibawa. Hanya satu hal yang Doni pahami dari kata-kata Mas Jono, bahwa ia disebut kusen dalam 3 garis antara bahu lawean dan petuk mati. Petuk mati sendiri masih tak diketahui apakah penafsiran dari nama seseorang atau sesuatu yang lain. Mas Jono hanya berbicara kepada Doni bahwa dirinya istimewa, sama seperti Mbak Pini. Dan tentu saja dia yang disebut petuk mati ini. Meski baru mengenal secara singkat, Doni tahu bahwa Mas Jono adalah orang gemar bercanda. Ia sering melempar guyonan, membuat siapapun akan tertawa terpingkal-pingkal. Mas Jono juga pintar membangun suasana. Namun, tidak hari ini, tidak malam ini. Mas Jono lebih banyak diam. Ia memilih merenung sembari menyetir. Kadang matanya terlihat kosong. Pandangannya tertuju keluar jendela mobil, jauh mengawang-awang, seperti ada yang beliau risaukan, mengganggu pikirannya. Doni melirik ke kursi belakang, tempat Mbak Pini duduk. Wanita itu juga sama, ia menunduk. Dari dekat Mbak Pini lebih muram lagi dari sebelumnya. Doni bahkan bisa melihat dengan jelas sorot mata Mbak Pini yang terlihat kelelahan, seperti seseorang yang sudah lama tak pernah tidur. Tak hanya itu, rambutnya yang panjang hitam itu pun tak pernah dirawat dengan benar. Sangat disayangkan, padahal Mbak Pini memiliki paras yang cantik. Hal ini membuat Doni kadang berpikir, nasib sial apa yang sudah menimpa dirinya. Meski begitu, tetap saja aroma tubuh Mbak Pini masih beraroma busuk, seperti bangkai tikus, atau mungkin lebih buruk lagi. Sialnya,
hanya Doni yang dapat mencium aroma itu. Karena sedari tadi Mas Jono seperti tak merasa terusik sedikit pun dengan aroma tubuhnya. Saat Doni sedang diam-diam mengawasi Mbak Pini, tiba-tiba sorot mata wanita itu bergerak naik, lalu tertuju menatap mata Doni. Sejenak mereka saling berpandangan satu sama lain, sebelum tiba-tiba ia tersenyum menyeringai, membuat Doni langsung mengalihkan pandangan. Mas Jono sempat cerita kalau Mbak Pini adalah seorang yang pendiam. Hal ini berhubungan dengan masa lalunya. Doni sendiri mengerti karena sejak keberangkatan mereka saja ia belum mendengar wanita itu berbicara sekalipun. Padahal Mas Jono beberapa kali dengan murah hati sudah mencoba membuka pembicaraan, tetapi Mbak Pini lebih memilih diam, merunduk tetapi tidak tidur. Mbak Pini adalah wanita yang paling aneh yang pernah ditemui Doni. Apakah semua bahu lawean memang seperti itu? Laju mobil semakin jauh, hingga Doni tak lagi mengenal di mana dirinya sedang berada. Ia hanya mendengar Mas Jono berbicara kepada dirinya sesekali kalau nanti ia akan meninggalkan Doni setelah proses manten bengi legi selesai. Doni akan menemani Mbak Pini. Doni sempat terkejut. Tak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa perjalanan ini bertujuan untuk menikahkan Mbak Pini dengan seseorang. Pakaian yang Mbak Pini kenakan juga bukan pakaian khas manten Jawa. Ia hanya mengenakan kebaya putih dengan jarik. Bahkan rambutnya tampak kusut dengan wajah tanpa rias. Lantas bagaimana hal ini bisa disebut perjalanan manten? Doni tiba-tiba merasakan firasat yang teramat tidak enak. Hal ini muncul dari sorot mata Mbak Pini. Ia melotot. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tengah malam, mobil yang dikendarai oleh Mas Jono sampai di sebuah gang kampung yang gelap, dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi besar, jalanan berbatu dengan rumah-rumah berciri khas atap runcing, diikuti ornamen menyerupai pola batik. Doni mengamati rumah-rumah penduduk. Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain cukup jauh, dengan lahan kosong yang ditanami kebun-kebun pisang dan singkong, serta dipagari oleh pagar kayu bambu biasa. Tak ada listrik, hanya lampu petromak yang tergantung di tiang-tiang penyangga rumah. Ada kejadian ganjil yang Doni rasakan saat melewati rumah penduduk. Semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat, namun dari celah-celah kayu pada rumah-rumah tersebut, beberapa kali Doni seperti mendapat sepasang mata sedang mengintip. Doni merasa ngeri dengan keadaan ini.